Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, NIM 302-2020-014, mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, jurusan atau kelas Teknik Pertambangan semester 1A, mata kuliah pengantar geologi, dosen pengampu Ibu Sartika SSIMT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 materi yang diberikan oleh Ibu Sartika. Materinya adalah tentang batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan beku. Selanjutnya, yang paling pertama saya akan menjelaskan apa itu batuan sedimen. Batuan sedimen. Seperti ini gambarnya batuan sedimen. Pengertian batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah salah satu dari 3 kelompok utama batuan, bersama dengan batuan beku dan batuan metamorf, yang terbentuk melalui 3 cara utama: pelapukan batuan lain atau klastik, pengendapan atau deposition karena aktivitas biogenik, dan pengendapan atau precipitation dari lautan. Jenis batuan umum seperti batu kapur, batu pasir, dan lempung termasuk dalam batuan endapan. Batuan endapan meliputi 75% dari permukaan bumi. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan yang terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua tertutup oleh batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong atau traction, terbawa secara melompat-lompat atau salsion, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Selanjutnya di sini ada klasifikasi lebih lanjut tentang batuan sedimen. Ini seperti berikut. Yang pertama, berdasarkan proses pengendapannya. Batuan sedimen klastik. Ini batuannya dari pecahan-pecahan batuan sebelumnya. Batuan sedimen kimiawi. Ini dari proses kimia. Yang terakhir, batuan sedimen organik. Ini pengendapan dari bahan organik. Yang kedua, berdasarkan tenaga alam yang mengangkut. Batuan sedimen airik di udara, batuan sedimen akuatik, ini disebut air sungai, batuan sedimen marin di laut, batuan sedimen glastik atau glacier. Yang ketiga, berdasarkan tempat endapannya. Batuan sedimen limnik atau rawa, batuan sedimen fluvial atau sungai, batuan sedimen marin atau laut, batuan sedimen terstrik atau darat. Selanjutnya, penamaan batuan sedimen biasanya berdasarkan besar butir penyusun batuan tersebut. Penanaman tersebut adalah breksi, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung. Breksi adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang bersudut. Konglomerat adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang membudar. Batu pasir adalah batuan sedimen dengan ukuran butir antara 2 mm sampai 1/16 mm. Selanjutnya, batu lanau. Batu lanau ini adalah batuan sedimen dengan ukuran butir antara 1/16 mm sampai 1/256 mm. Terakhir, batu lempung adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil dari 1/256 mm. Sedimen akan menjadi batuan sedimen melalui proses pengerasan atau pembatuan yang melibatkan ada 3 terlibat. Yang pertama, pemampatan, ini biasa disebut dengan compaction. Kedua, penyimpanan atau cementation. Yang terakhir, penghabluran semula atau rekristalisation, terutama sedimen karbonat. Selanjutnya
Kita akan menjelaskan satu-satu dari 3 yang terlibat tadi tentang pemampatan, penyimpanan, dan penghabluran semula. Yang pertama akan dibahas tentang pemampatan atau compaction. Pemampatan menyebabkan butiran sedimen akan tertekan semasa tertimbus. Susunan butiran akan tersusun semula dengan lebih padat. Jika banyak partikel yang lembut dari sial, sedimen lebih mudah mengalami pemampatan. Akibat daripada pemampatan, lapisan menjadi lebih nipis. Porosity berkurang, terutama dalam sedimen lumpur terrigenous. Pengurangan porosity dan kehilangan air mencapai 60-80%. Air akan mengalir ke kawasan yang berketelapan tinggi seperti pasir dan akan memain peranan penting dalam pelarutan dan pemendapan kimia dalam pasir. Setelah tersusun semula, pemampatan yang terus menyebabkan butiran bersentuhan satu sama lain. Tempat sentuhan mengalami tekanan yang tinggi dan perubahan fisikal berlaku, seperti proses larutan tekanan. Silika yang terlarut akan masuk dalam rongga antara butiran dan boleh membentuk simen. Selanjutnya, penyimenan atau cementation. Penyimenan merupakan proses di mana mineral baru yang berasal daripada cairan rongga atau pore fluids akan terbentuk atau termendap di permukaan butiran atau berlakunya tumbah atau tumbuh lampau atau pertumbesaran atau overgrowth mineral yang sedia ada. Jenis simen yang utama ialah kuarza dan kalsit. Simen akan mengikat butiran menyebabkan sedimen menjadi batu. Penyimenan biasanya berlaku di peringkat pertengahan diagenesis. Jika berlaku di peringkat awal, ia boleh mengurangkan kesan pemampatan, yang mana simen yang keras boleh menahan tekanan. Simen kuarza berasal daripada air liang yang tepung dengan silika, yaitu hasil daripada pelarutan organisme bersilika. Larutan tekanan kuarza, diagenesis kimia, mineral liat, dan lain-lain. Simen kalsit boleh terbentuk semasa sedimen terendap, yaitu di kawasan sekitaran karbonat. Selanjutnya yang terakhir, penghabluran semula atau recrystallization. Penghabluran semula ialah proses perubahan saiz dan atau perubahan bentuk tanpa adanya perubahan kimia atau mineralogi. Biasanya saiz akan bertambah, tetapi pengecilan saiz boleh berlaku. Penghabluran semula penting dalam batu kapur, yang mana saiz kalsit menjadi bertambah besar, tekstur serta strukturnya mungkin musnah. Selanjutnya, jenis-jenis batuan sedimen. Secara umumnya, sedimen atau batuan terbentuk dengan dua cara, yaitu yang pertama terbentuk dalam lembangan pengendapan, atau dengan kata lain ianya tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen sebegini dikenal sebagai sedimen autochthonous. Antara sedimen yang termasuk dalam kumpulan ini ialah evaporit, batu kapur, dan laterit. Yang kedua mengalami proses angkutan, atau dengan kata lain puncaknya daripada kawasan luar lembangan, dan proses lulu hawa, hakisan dan angkutan membawa sedimen ini ke lembangan pengendapan yang baru. Sedimen ini dipanggil sedimen allochthonous. Antara yang termasuk dalam kumpulan ini ialah konglomerat vulkanoklastik. Selain daripada penjelasan di atas, batuan sedimen boleh dikelaskan kepada beberapa jenis bergantung kepada cara dan proses pembentukannya. Antara kelas batuan sedimen yang utama ialah 1. Terrigenous, detrital atau beklas atau klastik atau klastik. Batuan klastik merupakan batuan yang puncaknya berasal daripada suatu tempat lain dan telah diendapkan dalam lembangan baru setelah mengalami proses pengangkutan. Antara nama batuan utama yang terdapat dalam kumpulan ini ialah batu konglomerat atau breksia, batu pasir, batu ledak, dan sial. Yang kedua, sedimen endapan kimia atau biokimia. Batuan endapan kimia merupakan batuan yang terbentuk hasil daripada pemendapan kimia daripada larutan, ataupun terdiri daripada endapan hidupan bercangkang mineral karbonat atau bersilika atau berfosfat dan lain-lain.
Antara batuan yang tergolong dalam kumpulan ini ialah evaporit, batuan sedimen karbonat atau batu kapur dan dolomit, batuan sedimen bersilika atau rijang, dan endapan organik atau batu arang. Yang ketiga, batuan vulkanoklastik. Batuan vulkanoklastik yang berasal daripada aktiviti gunung berapi. Debu-debu daripada aktiviti gunung berapi ini akan terendap seperti sedimen yang lain. Antara batuan yang ada dalam kumpulan ini ialah batu pasir bertub dan aglomerat. Berdasarkan tenaga yang mangkut hasil pelapukan atau erosi dapat digolongkan atas sedimen akuatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Contoh, gosong pasir, floodplain, natural levee, alluvial fan, delta, dan sebagainya. Yang kedua, sedimen aeolis atau iris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Contoh, sand dunes, tanah los, dan sebagainya. Sedimen glasial, yaitu sedimen yang diangkut oleh tenaga gletser. Contoh, morena dan drumlin. Materi partikel ada yang kasar, ada yang halus. Cara pengangkutan bermacam-macam, ada yang terdorong atau disebut traction, terbawa secara lompat-lompat atau salsion, terbawa dalam suspensi, ada pula yang solution. Berdasarkan terbentuknya atau lingkungan pengendapan, batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu sedimen laut atau marin, diendapkan di laut, contohnya batu gamping, dolomit, napal, dan sebagainya. Yang kedua, sedimen darat atau terrestris atau kontinan, prosesnya terjadi di darat, misalnya endapan sungai atau aluvium, endapan danau, talus, koluvium, endapan gurun atau aeolis, dan sebagainya. Yang ketiga, sedimen transisi, lokasi pembentuknya terletak antara darat dan laut, misalnya endapan delta dan endapan rawa-rawa atau limnes. Yang ketiga, tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen ini adalah segala kenampakan yang berkaitan dengan butir sedimen, mulai dari ukuran butir, bentuk butir, hingga orientasi. Proses pembentukan batuan sedimen dapat kita lihat pada strukturnya. Dari tekstur kita juga dapat menginterpretasikan lingkungan sedimentasi suatu batuan sedimen. Yang keempat, struktur batuan sedimen. Secara umum, struktur batuan sedimen terbagi atas 2 macam. Yang pertama, struktur singenetik. Struktur ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan sedimen, kerap kali disebut sebagai struktur primer batuan. Yang kedua, struktur epigenetik. Struktur ini terbentuk setelah terbentuknya kekar, sesar, dan lipatan. Yang kelima, studi struktur sedimen. Studi struktur sedimen paling baik dilakukan di lapangan. Ini diteliti oleh Pettison tahun 1975. Dapat dikelompokkan menjadi 3 macam struktur, yaitu struktur sedimen primer. Struktur ini merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses sedimenasi, dapat merefleksikan mekanisasi pengendapannya. Contohnya seperti pelapisan gelembur gelombang, pelapisan silang siur, konvolut, pelapisan bersusun, dan lain-lain. Penelitian dari Suhartono tahun 1947. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk ketika proses pengendapan dan ketika batuan beku mengalir atau mendingin dan tidak ada singkapan yang terlihat. Selanjutnya, struktur sedimen sekunder. Struktur yang terbentuk sesudah proses sedimenasi, sebelum atau pada waktu diagenesa, juga merefleksikan keadaan lingkungan pengendapan, misalnya keadaan dasar, lereng, dan lingkungan organisnya, antara lain beban, rekah kerut, jejak binatang. Selanjutnya, struktur sedimen organik. Struktur yang terbentuk oleh kegiatan organisme seperti moluska, cacing, atau binatang lainnya, antara lain kerangka, laminasi, pertumbuhan. Baik, itu saja materi tentang batuan sedimen. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi batuan metamorf.